Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang berada di rumah. Untuk pertemuan kali ini, kita nanti akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi, kalian harus stay tune terus mulai saat ini sampai nanti terakhir. Untuk evaluasi terakhir, nanti saya akan uji coba mengenai kuis Kahoot yang sudah saya kirimkan melalui wali kelas masing-masing kemarin sore anak-anakku. Jadi nanti setelah kalian selesai mengikuti materi ini sampai dengan selesai, kalian silakan membuka. Aturannya sudah saya kirimkan kemarin, yaitu klik melalui Google Chrome Kahoot .it KAHOOT.IT. Jangan sampai salah. Kemudian setelah itu nanti kalian memasukkan PIN yang sudah tertera di layar Facebook kalian. Kemudian setelah PIN diklik OK, kalian klik nama beserta kelas kalian. Jadi nama depan saja, misalkan Muhammad Ferdi Igor 7C gitu, M. Ferdi 7C. Jadi yang panjang, misalkan ada Muhammadnya, M. Ferdi 7C, seperti itu. Jadi tolong dengan lengkap kelasnya. Bu, untuk apa? Nah, ini ada 3 voucher nanti yang beruntung untuk pagi hari ini, ada 3 anak ya, makanya tetap terus ikuti pembelajaran ini sampai dengan selesai. Oke anak-anakku, silahkan kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sebelum saya mulai untuk membahas bab berikutnya, saya akan melakukan evaluasi dulu pada pertemuan tanggal 31 Agustus tahun 2020. Alhamdulillah, data terakhir hari Kamis 3 September jam 04.00 ya, dini hari, respon sudah menunjukkan 122 anak. Berarti alhamdulillah sudah banyak yang mengerjakan. Jadi jika keseluruhan kelas 7 ada sekitar 135, berarti kurang 13 anak, sekitar itu ya anak-anakku. Alhamdulillah. Untuk evaluasi bab ciri-ciri makhluk hidup sudah tercapai, yaitu untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 dari pernyataan 1, 2, dan 3. Nah, jawaban yang tepat yaitu peka terhadap rangsangan tumbuh dan berkembang biak. Sudah ada 92% anak-anak menjawab dengan benar. Untuk soal nomor 2, karena hewan tidak punya klorofil, maka cara pengambilan nutrisi dilakukan dengan mengambil zat organik dari sekitarnya secara heterotrof yang benar.
Sudah ada 73 jawaban, yaitu 60% sudah benar. Kemudian soal nomor 3. Ciri makhluk hidup pada gambar di samping. Itu ada perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu. Jawaban yang benar adalah tumbuh dan berkembang. 65 orang anak menjawab dengan benar. Sudah 54%, jadi separuh lebih sedikit. Soal nomor 4. Ciri-ciri gambar di samping. Yang lalu kan ya, ada burung bisa terbang, itu ciri-cirinya bergerak. Sudah anak 63 orang. Lebih dari 50% jawabannya benar. Soal nomor 4. Mengatupnya daun putri malu saat disentuh. Itu yang benar adalah iritabilita. 68 jawaban betul, sudah separuh lebih. Nomor 6. Cara adaptasi elang. Nah, ini sudah banyak yang betul, 83% anak. Nomor 7. Ciri makhluk hidup yang membedakan antara tumbuhan dan hewan. Ini juga banyak yang betul. Tumbuhan bisa membuat makanan sendiri karena tumbuhan mempunyai zat klorofil atau zat hijau daun. Kemudian soal nomor 8, itu gambar di samping menunjukkan bahwa tumbuhan makhluk hidup memerlukan makanan, berarti mendapatkan energi cahaya dari sinar matahari. Nah, untuk ini masih di bawah 50%, yaitu hanya 46 anak yang betul mengerjakannya. Soal nomor 9. Aktivitas makhluk hidup yang menunjukkan ciri peka terhadap rangsangan. Jadi seperti tadi soal nomor berapa tadi, jadi bolak-baliknya itu sudah banyak, 79% anak-anak menjawab. Contohnya daun putri malu yang menguncup bila disentuh. Kemudian soal nomor terakhir, seekor kuda yang sedang merumput di lapangan. Nah, ini sudah jelas bahwa ciri tersebut yaitu memerlukan makanan. Nah, ini jawabannya sudah hampir mendekati 80 lebih, 81%. Jadi 99 anak sudah betul mengerjakannya. Jadi alhamdulillah, jadi dari 10 nomor itu sudah banyak yang betul, di atas 50%. Jadi untuk bab ciri-ciri makhluk hidup, alhamdulillah anak-anakku semuanya sudah bisa menjawab dengan benar, karena memang itu hal-hal yang sudah kita kita pelajari, sudah selalu kita praktekkan di rumah. Jadi seperti bernafas, iritabilitas, itu semua kan keadaan kita sehari-hari, karena kita semua termasuk makhluk hidup. Dari pembelajaran yang lalu mudah-mudahan bisa bermanfaat ya anak-anakku. Sekarang marilah kita mulai lagi sebab baru. Setelah ciri-ciri makhluk hidup, kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Adapun kompetensi dasar yaitu 3.2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama,
siswa mampu mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa mampu membedakan ciri-ciri yang sudah mereka amati. Dan yang ketiga, siswa mampu mengelompokkan berdasarkan perbedaan yang dimiliki. Nah, yang pertama kita perlu belajar namanya variasi. Jadi dari ciri-ciri yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, bahwa ada yang namanya variasi. Makhluk hidup itu sangat beragam, memiliki ciri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan makhluk hidup yang sejenis pun memiliki perbedaan ciri. Contohnya apa? Nah, contohnya kita saja manusia, teman kalian, teman satu permainan di rumah. Ya, ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya pirang, merah. Padahal ini kita kan satu jenis ya, manusia itu bermacam-macam. Ada yang rambutnya lurus, rambutnya keriting, atau rambutnya yang ikal. Nah, perbedaan yang terjadi di antara individu sejenis ini yang disebut variasi. Tugas kalian di rumah ini nanti tugasnya disalin di buku catatan. Jadi setiap kali pertemuan kalian wajib mencatat ya, menuliskan apa yang sudah Bapak Ibu guru sampaikan. Ditambah tugasnya ini tidak usah dikirim melalui link, yang ini ditulis di buku catatan. Secara bergantian amati dan catat ciri fisik temanmu yang ada di rumah. Jadi temanmu bermain ya, temanmu bermain minimal 3 orang anak. Bu, kalau 5 bagaimana? Kalau 6 bagaimana? Silahkan, minimal 3. Kalau ada pertanyaan 1 Bu, 1 kurang. Kalau 2 juga kurang. Kalau 3 baru boleh. 4, 5, 6 boleh. Nah, kemudian ini tabelnya disalin, kalian buat tabel. Terus ini ada ciri-cirinya nomor 1 sampai nomor 9 dari jenis kelamin. Ini ada namanya Kenan, Kenara, Keanu. Bu, apakah namanya harus seperti itu? Ya tidak, sesuai dengan nama teman-teman kalian yang ada di rumah. Jenis kelaminnya diisi, perempuan atau laki-laki, tinggi badannya diisi, berat badan. Terus lesung pipi ini punya atau tidak punya. Kalau punya nanti dicentang, kalau tidak punya ya dikosongi gitu. Warna kulit ini hanya sekedar contoh lah anak-anak. Warnanya sawo matang atau putih atau apa gitu ya. Untuk mata sipit, kalau matanya sipit ya dicentang, kalau tidak ya dikosongi. Rambutnya lurus, keriting atau berombak. 17. Terus ini bentuk telinga, juping telinga, jupingnya menempel atau tidak, hidungnya mancung atau tidak. Jadi seperti itu. Nanti silakan disalin di buku catatan. Kemudian dari yang sudah kalian tulis tabel tadi, ada 3 pertanyaan. Silakan ditulis di buku catatannya masing-masing. Dari data tersebut, ciri apa yang paling banyak persamaannya? Misal ini ya, rambutnya sama-sama lurus, tidak punya lesung pipi, misalkan itu ya dituliskan. Terus yang nomor 2, ciri apakah yang paling banyak perbedaannya? Itu yang paling banyak tidak punya itu apa? Nah, kesimpulannya dari semuanya itu yang sudah kalian tuliskan, kesimpulannya apa? Jadi bahwa misalkan dari ketiga anak tersebut,
kebanyakan rambutnya lurus. Ini misal rata-rata semuanya rambutnya lurus dan berwarna hitam. Itu nanti juga kalian tuliskan di buku catatan. Sekarang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Dari berbagai macam tadi, variasi tadi, sehingga makhluk hidup melakukan pengelompokan, dikelompokkan. Untuk apa? Untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Bagaimana caranya? Ya sesuai yang persamaannya tadi, yang memiliki ciri yang sama dikelompokkan. Contohnya apa? Kalian tahu, pernah kan mesti belanja di pasar ikut ibu kalian? Nah, para pedagang mengelompokkan semua jenis barang dagangannya itu. Nah, yang saya buat contoh ini yang nomor 2, buah-buahan. Nah, apakah kalian tahu buah-buahan itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya? Ya, salak sendiri, apel sendiri. Nah, selain itu, kelompok buah itu tadi juga dikelompokkan lagi. Yang paling mudah misalkan ada salak pondok, ada salak Medan. Terus mangga, ada mangga golek sendiri, mangga mana lagi sendiri, mangga gadung sendiri. Biar apa ya? Biar mudah. Yang jualnya itu juga mudah, yang membeli itu juga mudah milihnya. Karena apa? Harganya kan tiap-tiap mangga itu kan berbeda-beda. Sekilonya misalkan mangga podang misalkan sekilonya lebih murah daripada mangga mana lagi, karena mangga mana lagi kan lebih enak. Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contohnya yang sudah saya berikan contoh tadi. Ini contohnya. Bu, kenapa itu gambarnya tidak sama seperti tadi? Kok tidak gambarnya mangga? Nah, ini gambarnya paprika. Ada paprika, ada timun. Karena saya nemunya ada paprika. Gambar yang mudah kalian perhatikan. Ada kuning, ada merah, ada hijau. Nah, ini ada paprika kuning, ada paprika merah, ada paprika hijau. Nah, biar mudah pembeli dan penjualnya, biar mudah untuk dikelompokkan. Nah, seperti ini, jagung sendiri, kacang sendiri, terong. Nah, sudah paham ya anak-anakku? Semoga paham yang ada di rumah semuanya. Nah, kemudian ada klasifikasi, ada taksonomi. Bu, taksonomi itu apa toh Bu Jani? Nah, klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup tadi. Nah, gunanya untuk mempermudah sekali lagi. Nah, apakah taksonomi itu? Taksonomi itu adalah ilmunya, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Sedangkan yang ini, yang nomor 3 ini adalah pelopor taksonomi. Namanya Bapak Carolus Linnaeus. Kalau taksonomi tadi ilmunya, sekarang ada namanya takson. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai paling khusus. Semakin banyak ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya.
Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya, maka semakin jauh kekerabatannya. Ini silakan kalian perhatikan susunan takson. Bu, namanya kok seperti itu ya? Kurang paham, kurang jelas. Nanti ketika kita tatap muka akan saya jelaskan lebih detail. Jadi di sini susunan takson kingdom Animalia. Animalia itu adalah hewan. Sengaja tidak saya tuliskan di PowerPoint agar kalian memperhatikan. Jadi ada kingdom Animalia itu hewan, plantae tulisannya itu tumbuhan. Jadi susunan tingkat takson dari yang umum sampai yang khusus mulai dari atas. Filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Jadi kan hampir sama ini. Susunan dari atas sampai ke bawah hampir sama. Bedanya ada di tingkatan yang pertama. Kalau animalia itu filum namanya, kalau tumbuhan itu namanya divisi. Jadi untuk bawahnya ini sama. Contoh, nah, waduh Bu, namanya tambah sulit lagi. Nah, kalian tidak usah membingungkan, membuat bingung nama-nama ini. Asal kalian tahu saja, ya, itu nanti biasanya yang kita gunakan adalah nama terakhir. Jadi untuk nama spesiesnya ini. Jadi di sini ada hewan, contohnya ini, ya. Contohnya dari spesies Homo sapien. Homo sapien ini golongan ke manusia. Untuk spesiesnya plant ini, jeruk bali, itu namanya Citrus sinensis. Nah, biasanya yang sering kita gunakan hanya yang bagian spesies itu saja. Jadi yang atas-atas itu kelompok yang lebih umum. Tidak saya jelaskan di sini, nanti kalian tambah bingung. Nanti ketika kita bertemu, ketika tatap muka, nanti insya Allah akan saya singgung kembali untuk klasifikasi ini. Ini kunci determinasi. Nah, apalagi Bu, kunci determinasi, yaitu merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok. Jadi kuncinya, caranya ada kuncinya untuk mengidentifikasi kelompok tadi. Jadi caranya untuk mengklasifikasikan tadi. Di dalam kunci determinasi tercantum ciri organisme yang akan diidentifikasi. Setiap ciri yang tercantum dalam kunci determinasi bersifat spesifik atau khusus. Artinya hanya dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme tertentu. Contoh, nah Bu, tambah rumit lagi. Contoh kunci determinasi tumbuhan. Tetap ini nanti akan saya bahas ketika kita tatap muka. Nah, contohnya ini ada nomor 1, 2, 3 sampai 5 ini. Nah, ini sudah ketentuannya, ada kunci determinasi. Tumbuhan yang berspora kuncinya 1A. Tumbuhan yang tidak berspora kuncinya 1B. Nah, sampai bawah, sampai berbunga kupu-kupu ini kedelai, berbunga trompet ini terong. Nah, caranya bagaimana? Misal yang mudah ini, ada nomor 5, jagung. Nah, kita dari belakang saja. Jagung ini tergolong 4B. Biji berkeping 1 karena jagung ini monokotil. Jadi ciri-cirinya monokotil. Seharusnya kan itu nanti kita bahas, dikotil, monokotil itu nanti kita bahas. Tapi kalian, saya yakin di semuanya di SD sudah dipelajari tumbuhan berkeping 1 dan berkeping 2. Terus kemudian 3A. Jagung termasuk tumbuhan berbiji tertutup, 3A. Kemudian 1B.
tumbuhan yang tidak berspora. Jadi untuk kunci determinasi dari jagung yang paling mudah ya, mulainya dari belakang saja di sini. 4B berkeping 1, 3A berbiji tertutup, dan tumbuhan yang tidak berspora. Jadi ciri-cirinya. Kenapa mulai dari akhir? Karena yang lebih spesifik. Kemudian untuk metode penamaan ilmiah, aturan sistem tata nama ganda ada 4. 1. Setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri dari 2 kata Latin. Kata yang pertama menunjukkan genus ya, diawali huruf besar, sedangkan yang kedua menunjukkan spesies, ada genus, ada spesies. Yang ketiga, penulisan nama ilmiah dicetak miring atau garis bawah. Contohnya, nah, nama Latin untuk padi adalah Oryza sativa. Di sini saya tuliskan O-nya. O-nya ini kan genus, yang depan ini genus Oryza, O-nya besar, sativa, S-nya kecil. Ini saya cetak miring. Kemudian yang jagung, Zea mais, Zea, Z-nya, genusnya huruf besar, yang M-nya ini huruf kecil. Tidak saya tulis miring, tapi saya garis bawah. Ini contohnya. Ini ada ketela pohon juga. Nah, bagaimana anak-anakku semuanya? Untuk pembelajaran kali ini kita sudah mengenal klasifikasi, ada taksonomi, ada takson, ada tata nama ganda. Nah, nanti kalau kurang jelas, video ini bisa diulangi lagi, diputar lagi setelah pembelajaran ini. Untuk evaluasi hari ini saya mencoba untuk saya adakan kuis namanya Kahoot ya. Semuanya harus online untuk Kahoot ini. Jadi nanti saya berikan setelah ini apa saja yang perlu diperhatikan ya. Jadi masih berlanjut, silakan tetap di layar HP kalian. Baiklah anak-anakku semuanya, mudah-mudahan materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa dipahami. Untuk berikutnya yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kita akan melakukan kuis yang bernama Kahoot. Bisa dilihat di layar ya. Saya tunggu, silakan disiapkan. Kalau ada HP satu lagi, bisa pinjam punya kakak atau punya ibunya di rumah. Yang HP-nya hanya satu, nanti bisa ditutup atau dibuka lagi. Jadi nanti gini sistemnya, untuk di layar Facebook nanti soal berada di sana, kemudian kalian menjawabnya melalui HP yang berbeda. Jadi yang ada di HP satunya nanti berupa pilihan, misalnya seperti pilihan ganda, tapi di situ berupa kota atau lingkaran yang sudah saya kirimkan kemarin. Ya, coba saya tunggu, silakan dipersiapkan. Bisa melalui laptop atau HP yang lainnya. Misalkan HP cuma satu, silahkan. Nanti solusinya dibuka tutup kembali. Nah, di sini ini saya uji cobakan. Jika nanti ini
berhasil ya. Maksud saya di sini banyak anak-anak yang tertarik. Nanti untuk pembelajaran berikutnya kita pakai ini lagi ya. Semangat ya anak-anakku. Ini ada 3 amplop. Ya, ini ada 3 voucher, nanti lumayan bisa buat beli pulsa. Ya, ada 3 yang terbaik nanti. Jadi soalnya nanti terkait dengan klasifikasi makhluk hidup yang sudah kita bahas. Soalnya tidak sulit, jadi sudah kita bahas sama-sama tadi. Bisa dimulai? Silakan, ini pinnya 1108441. Dimasukkan pinnya, kemudian klik OK, kemudian diklik nama lengkap beserta kelas kalian. Saya tunggu. Masuk 2, Ainun 7D, Akbar 3, 4, terus bertambah. Jangan lupa kelasnya ya, kelasnya. Nah, masih banyak yang belum disertai kelas. Nanti eman-eman vouchernya ya kalau tidak ada kelasnya. Ayo. (28), silakan. Kelasnya jangan lupa, kelas disertai belakangnya diberikan kelas. Ayo kelasnya. Mbak Ria Rahmatul belum ada kelasnya. Nur Aziza belum ada kelasnya. Keluar lagi. Mestinya bisa. 50, 51. Kelasnya. Farah Rahim kelasnya belum ada. Ahmad Nur Fauzi kelasnya belum ada. Masih terus bertambah. 69, 70. Ayo saya tunggu kelasnya.
74 Ayo, ada tambah lagi. (107) penonton. Ini masih 74. Ada lagi yang mau gabung? Kalau sudah diam nanti saya mulai. Kalau masih terus bertambah saya tunggu. 75 76 kelasnya ya Mbak ya. (77) 78 79 Yuk saya tunggu sampai 80. Ada? Bisa saya mulai ya anak-anak? Siap? 1 Oke. Tolong benar-benar dipersiapkan ya. Kalian lihat di layar Facebook soalnya. Nanti di layar HP kalian yang Kahoot itu nanti silakan pilihannya kotak-kotaknya beserta warnanya nanti yang berbeda. Silakan. 1 2 3 Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut yang taksonomi. Jadi 19 orang menjawab dengan benar. Jawaban yang tercepat. Nah, Yunantaza Adi. Nah, ini kelasnya ya Mas ya. Yunantaza ini kelas berapa? Kemudian soal berikutnya, pelopor taksonomi. Ayo silakan, tercepat, paling atas. Jawabannya Carolus ya. 7 orang menjawab dengan benar. Yunan. Oh Mahadewi, Mbak Mahadewi 7B. Berikutnya nomor 3 Zeamais, nama Latin dari. Ayo sudah ada gambarnya, cepat. Jawabannya adalah jagung. 29 orang yang sudah menjawab. Ini lainnya kemana ini? Kalau di total berapa ya? Itu 13 42 46 46.
Padahal tadi 79 kalau tidak 78. Yang lainnya pada kemana ini? Oke. Selanjutnya, lah, ini Mahadewi lagi, Mbak Mahadewi tertinggi. Ya, ini selain jawaban benar adalah yang paling cepat, yang berada di paling atas. Sudah ada fotonya, ada gambarnya. Ya, sudah jelas ya, ada di gambar. Jawaban yang paling tepat Padi, 27 orang yang betul menjawab. Mahadewi lagi. Ya, ini soal pemanasan. Pemanasan maksud saya ini kan awal. Kalian di rumah, saya di sekolah, jadi alhamdulillah sudah ada respon yang sangat luar biasa sekali. Soal berikutnya, perbedaan yang terjadi antara individu sejenis disebut ayo yang lainnya kemana? Tadi yang gabung sudah sekitar 78, 79. Yang menjawab masih 43 ya. 27 anak menjawab variasi, betul? Kita lihat Mahadewi lagi 7B. Nah, Anja, gambar ini ada berapa jenis? Tiga puluh enam, 44 orang. Nah, yang lainnya jawaban yang benar adalah satu jenis. Yang lainnya menjawab 2, 3, 4. Nah, seharusnya ini betul semuanya loh, Cahya. Jenisnya, di situ jenisnya buah apa? Gambarnya itu loh. Nah, tertinggi Mbak Mahadewi lagi. Wah, Mbak Mahadewi nanti dapat amplop 1 voucher. Berikutnya gambar di bawah ini ada berapa jenis paprika. Jenis paprika yang sudah saya bahas tadi di pembelajaran di situ. Jawabannya 3, ada kuning, merah sama hijau. 22 orang yang menjawab betul. Yuk silakan Mbak Mahadewi. Wah, pemenangnya Mbak Mahadewi ini nanti. Yuk lanjut. Kurang 3. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah ya. 30 orang menjawab dengan benar. Paling cepat, nah, Mahadewi. Nomor 9.
44, 49. Nah, sudah tidak perlu dibahas ya anak-anak. Mahadewi lagi, soal terakhir. (20, 21, 22). Ayo, lainnya kemana? (31) orang menjawab dengan benar. Nah, kita lihat. Hasilnya ya. Bintang 7A nomor 3. Mahadewi nomor 1. Naila 7C. Ya, selamat buat Mbak Mahadewi nomor 1, nomor 2 Naila 7C, dan yang nomor 3 bintang 7A. 7A, B, dan C nanti bisa diambil di wali kelasnya masing-masing ya untuk vouchernya. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat anak-anakku semuanya kelas 7. Alhamdulillah, untuk percobaan uji coba Kahoot ini sudah berjalan dengan lancar. Tadi yang bisa gabung sekitar anak 79 ya, tapi yang menjawab tadi cuman anak separuh, sekitar 42, 43. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.